yang tertarik banget nih sama Persi seperti ini? Kuilah kita belajar bareng. Gak usah mikir ribet, produk bisnis rintisan bisa macem-macem ya bos, termasuk jual sayuran secara online. Sejak pandemi, urusan kesehatan jadi salah satu concern utama nih bos. Orang-orang jadi makin aware untuk menjaga kesehatan lewat makanan. That's why usaha jual beli sayur bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bukan sayur biasa ya bos, tapi sayur organik yang gak pakai pestisida atau bahan-bahan kimia lainnya. Masalahnya sayur organik harganya lebih mahal daripada sayur biasa. Pasarnya masih terbatas, tapi kemungkinan untuk berkembang masih terbuka lebar bos. Halo bos, saya Tantio Bangun, co-founder dari kecipir.com. Kita saat ini ada di kebun organik, Kebun Salam, mitra dari kecipir.com. Mau tahu bagaimana bisnis saya? Jangan kemana-mana ya. Pak Tantio membangun usaha sayur organik dengan model bisnis startup. Aduh, ribet banget gak sih? Mau jualan sayur aja pakai istilah startup segala. Emang startup tuh apaan sih? Gampangnya sih bisnis yang masih merintis dan usianya masih muda ya bos. Ini nih istimewanya bisnis startup sayur organik bos. Untuk modal berupa uang, bisnis startup bisa dimulai dari uang sendiri atau lewat investor. Dan serunya kamu gak harus punya modal lahan pertanian, cukup kerjasama sama petani aja. Walaupun agak susah ya bos mengajak petani join ke bisnis model baru seperti ini. Awalnya memang mengajak petani dan kemudian memberdayakan mereka untuk bisa menggunakan platform ini dan memberi jaminan bahwa pemenuhan panen itu bisa mencukupi gitu ya. Itu memang agak cukup punya effort kita. Singkatnya bos, bisnis startup yang dibangun Pak Tantio menghubungkan petani dan peternak organik dengan konsumen. Konsumen gak perlu capek-capek keliling pasar buat belanja pangan organik, tinggal scroll, pilih, dan beli. Petani dan peternak diuntungkan karena produknya bisa dijual dengan harga lebih tinggi dari tengkulak. Awalnya bisnis sayur organik yang dibangun tahun 2014 masih pakai cara lama. Karena teknologi digital makin pesat, tahun 2015 produk mulai dipasarkan secara online. Hasilnya kelihatan jelas bos, hingga saat ini sudah ada 250.000 mitra yang tergabung dengan bisnisnya Pak Tantio. Selepas saya dari menjadi pemimpin redaksi di National Geographic Indonesia, saya sekeluarga sekitar 4 tahun tinggal di Belgia. Di sana saya berkesempatan untuk bantu satu lembaga swadaya masyarakat untuk pertanian organik. Yang di sana saya melihat memang bagaimana majunya para petani organik di sana dan sejahteranya. Jadi ya itu menjadi motivasi ya. Saya berpikir bagaimana kalau petani kita bisa sejahtera ini dan sistem pangannya bisa berkelanjutan seperti mereka, bisa ramah lingkungan seperti mereka. Mau pakai modal bisnis secara lama atau bisnis startup, tetap harus paham sama produk yang dijual ya bos. Kayak Pak Tanto nih, meski basicnya bukan petani, karena udah komit terjun di bisnis sayuran, ya harus paham soal bertani. Kudu rajin-rajin ngecek lahan pertanian untuk menghasilkan produk sayur organik berkualitas. Ini dia Kebun Salam milik petani organik lokal. Ada sekitar 60 jenis sayur di tanah seluas 1 hektar ini. Para petani lokal yang berjumlah 15-20 orang ini menerapkan sistem tumpang sari supaya bisa menghasilkan beragam sayur. Urusan siram-menyiram tanaman gak pakai alat yang aneh-aneh ya. Pakai filter alami yaitu eceng gondok untuk menyerap racun di dalam air. Kalau nggak terjun langsung nggak bakal paham deh sama sistem tani beginian. Sistem penanaman sayur organik sama kayak nanam sayur biasa kok bos. Benih ditimbang kemudian disemai selama 2 minggu lalu dipindahkan ke media tanah. Untuk perawatan menggunakan pupuk kompos dan pestisida organik. Ya. Nah ini wah, makasih. Wah mantep nih. Ya oke bos, kita lihat hari ini semua panenan sudah hadir dari Kebun Salam, kebun organik adanya di Kampung Sukagalih. Ini adalah salah satu mitra petani kita, di mana mereka baru dipesan, langsung dipanen dan seseger-segernya dikumpulin, disortir dan dibersihkan. Sekarang udah siap panen nih, udah siap antar. Kita langsung kirim ke konsumen kita di Jakarta. Karena produk yang dijual adalah sayur, harus benar-benar fresh ya bos saat sampai di tangan konsumen. Habis panen langsung antar. Sayur-sayur ini kemudian dikirim ke gudangnya di Sentul untuk dikirim ke seluruh Jabodetabek. Gak ada tuh bos sayuran yang terbuang karena disimpan kelamaan terus membusuk. Selain sayuran ada juga produk lain seperti telur omega, beras organik, daging ayam organik maupun minyak goreng. Semua produk yang dihasilkan benar-benar organik dan ramah lingkungan. Tapi beneran adil nggak ya buat petani?
atau petani pada umumnya itu kalau mereka menjual ke pasar biasa gitu ya, mereka rata-rata antara 15-30% dari nilainya. Kalau dengan kami, mereka antara 40-60%. Jadi kalau dari pendapatan mereka sudah dua kali lipat. Model bisnis baru memang nggak cuma nawarin produk aja bos, kesejahteraan petani juga bisa jadi nilai jual. Jadi konsumen ikut dilibatkan untuk meningkatkan taraf hidup petani. Makanya Pak Tantio memilih kerjasama dengan petani dibanding memiliki lahan sendiri. Nah sekarang ngomongin omset nih bos, namanya bisnis startup cuannya memang pelan-pelan tapi pasti. Kalau sekarang kita per bulan itu omset ya belum sampai 1 miliar sih, tapi sudah beberapa ratus juta lah. Per hari itu range-nya bisa antara 30 sampai sekitar di atas 50. Duh, merinding amat dengan omsetnya ya bos. Lewat bisnis sayur, Pak Tantio juga membuka lapangan pekerjaan baik untuk pekerja di aplikasi dan website, warehouse maupun kurir untuk pengiriman. Ada tantangan lain juga nih kalau mau buka bisnis berbasis digital. Aplikasi Kecipir pernah dihack alias dibajak oleh orang tidak dikenal di tahun 2018. Serem banget ya bos, karena bisnis ini dibangun untuk kebaikan petani, pembajaknya mundur bos, ngeri takut kena kutukan maut. Tuh, kalau bisnis nggak sekedar cari cuan, pasti ada aja deh supportnya. Menarik bukan? Bisnis pangan organik memang paling menguntungkan. Yang penting cuan, cuan, cuan bos.